clouds surround us and the rain begins to fall, the cold and lonely winds will cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, bow the knee, bow the knee. Bow the knee. Listen, 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 listen. God is calling us His warning to follow, 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 follow the Lord and light the flame. Hearing the call, I will answer. I will serve with all my heart. With God's help, I will try my best to always do my part. I will use the gifts God has given me, whether they be great or small. I will touch the lives of others by standing straight and tall. Who will be a witness? Who will be a witness? Who will be a witness? I will be a witness, making a difference in the way I live, and the good in the world will increase. Listen, 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 listen. God is calling us His warning to follow, 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 follow the Lord and light the flame. Hearing the call, I will answer. Yes, I will serve with all my heart. With God's help, I will try my best to always do my part. To always do my part.
take. There are times when circumstances makes perfect sense to us as we try to understand each move He makes. When the path grows deep and our questions have no answer, turn to Him. Pardon me. Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me. Lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me. There are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds won't cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Pardon me. Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me. Lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me. Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me. Lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me. Pardon me. Pardon me. Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, malam ini kita bisa kembali mengikuti kebaktian doa. Kita mau mempersiapkan hati kita, jiwa kita untuk mengikuti kebaktian pada malam ini. Saya mau mengajak kita, mari kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengambil saat teduh.
Amin. Panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kita menanti-nantikan Tuhan karena kita ingin memuji-muji Dia, mengagungkan Dia, karena Dia layak untuk kita sembah. Mari kita angkat satu pujian, Kau tetap Allah. Dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah.
Kau tetap Allah. Mari bersama kita bersahati di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami dan tetap Allah kami sekarang dan selamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah yang baik, yang setia, yang senantiasa memelihara kami, Tuhan, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, malam ini kami bisa kembali bersama-sama mengikuti kebaktian doa ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan yang terus tolong kami Tuhan satu persatu. Berkati kami Tuhan supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan bisa kami mengerti, kami laksanakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan juga memakai dia menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita hari ini dapat berkumpul bersama. Pada hari ini, saudara, kita dapat mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita mau melanjutkan, saudara, dari kitab Matius pasal yang 10. Kita akan melanjutkan, saudara, dari bagian ini. Sebelumnya, Bu Yuyun telah membahas bagaimana tuaian banyak, namun pekerja sedikit. Hari ini, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengutus para murid-muridnya, dan juga kita, saudara, untuk melayani dia. Mari kita membaca, saudara, dari Matius pasal 10. Kali ini kita akan membaca dari ayat 1 sampai 15. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. 12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas, atau perak, atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu pun turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggallah rumah atau orang kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sedemikian jauh, saudara, pembacaan firman Tuhan, dan kita mau berdoa terlebih dahulu pada malam hari ini. Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Berikanlah kami konsentrasi yang baik, ya Tuhan, dan kami rindu ya Tuhan, agar kami dapat belajar dari kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami mau serahkan waktu ini, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus telah memanggil ke-12 muridnya. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama, saudara, ada 12 suku Israel. Dan Yesus dengan sengaja, saudara, memanggil lagi ke-12 orang menjadi rasulnya, saudara. Dan 12 murid Tuhan Yesus ini adalah orang-orang yang biasa saja. Mereka bukan orang yang hebat. Tapi Tuhan Yesus mau memperlengkapi mereka dan memakai mereka menjadi murid-muridnya.
Nah, di sini dicatat juga tadi saudara kita melihat ke-12 murid Tuhan Yesus itu dicatat juga salah satunya adalah Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Nah, saudara, awalnya murid-murid mendapatkan panggilan dari Tuhan Yesus hanya untuk mengikuti Tuhan Yesus saja. Nah, saudara, mereka diminta untuk ikut kemanapun Tuhan Yesus pergi di dalam dia pelayanan, ya, melakukan mujizat. Nah, pada saat ini sekarang, saudara, tibalah bagi murid-murid, 12 muridnya, tidak hanya mengikuti saja, tetapi juga melayani orang banyak seperti Tuhan Yesus. Waktunya, saudara, sekarang untuk melayani, nggak cuma ikut doang, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus mengangkat ke-12 muridnya menjadi rasul, dan dikatakan memberikan kuasa kepada mereka. Mereka tidak bisa melakukannya dengan sendirian, tetapi dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa saja sih yang mereka harus lakukan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus? Di sini dikatakan Tuhan Yesus memberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, kalau kita perhatikan kuasa yang dipercayakan kepada ke-12 murid Tuhan Yesus itu secara langsung ditujukan untuk melawan iblis. Yesus memberi mereka kuasa untuk mengusir iblis dari tubuh manusia. Dan pengusiran ini, saudara, bertujuannya untuk apa? Tujuannya supaya anak Allah dinyatakan bahwa ada kuasa Tuhan yang nyata di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada mereka untuk apa lagi? Dikatakan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, saudara, ia memberi mereka kewenangan untuk melakukan mujizat, ya, mungkin menyembuhkan orang sakit, ya, mereka yang sedang dirasuk oleh setan dan segala macamnya. Sekali lagi tujuannya sama, untuk menunjukkan akan kuasa Tuhan Yesus. Nah, saudara, di awal pelayanannya di ayat 5-6, Kristus mengarahkan ke-12 murid rasul, ke-12 rasul, saudara ya, agar jangan langsung pergi ke seluruh dunia dulu, tetapi kepada orang-orang sebangsa mereka dulu. Karena bangsa-bangsa lain pada saat itu dikatakan belum siap untuk mendapatkan pewartaan ini, dan pada saat itu Roh Kudus pun juga belum dicurahkan ke seluruh dunia. Nah, jadi Tuhan Yesus menawarkan kerajaannya dulu terlebih dahulu kepada orang-orang yang Yahudi terlebih dahulu, yang telah hilang, ya, dan sesuai dengan janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, dan memanggil mereka supaya mereka itu bertobat dan mendapatkan pengharapan di dalam diri Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Nah, saudara, Tuhan Yesus begitu peduli, ya, dan kasihnya sangat besar kepada khususnya kaum Yahudi, kaum Israel, sebangsanya sendiri. Dan ia memandang kepada mereka dengan penuh belas kasihan, dikatakan seperti apa? Seperti domba yang terhilang. Di mana dia, Tuhan Yesus sebagai gembala itu dikatakan harus mengumpulkan mereka, mencari mereka yang terhilang dari umat Israel. Nah, tujuannya, saudara, agar membawa mereka kembali kepada Tuhan, agar mereka tidak hilang arah. Nah, tentu saja, saudara, perintah dari Tuhan Yesus pada saat itu diberikan pada saat itu bersifat sementara, karena jelas, saudara, amanat agung Tuhan Yesus adalah untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa dan kepada semua orang, tidak terbatas hanya suku bangsa Israel saja. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid khusus pada saat itu saja di dalam waktu yang sementara. Nah, saudara, kita bersyukur, bukan hari ini kita bukan orang Israel, kita bukan keturunan Yahudi, gimana ya, saudara, tapi kita telah menerima Injil. Dan semua itu adalah berkat kasih karunia Tuhan, kita telah menerima kabar baik itu. Nah, saudara, Injil itu terus diberitakan, saudara, sampai kepada kita, dan kita terus perlu beritakan kepada orang-orang di sekitar kita dan di generasi berikutnya. Dan bagi kita yang telah mendengarkan kabar baik itu, kiranya kita juga harus pergi, saudara, memberitakan Injil seperti yang dituliskan di dalam ayat yang ke-7. Dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudara, di ayat 7, Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk memberitakan Injil. Nah, saudara, ini adalah tugas utama mereka yang lebih penting sebenarnya, saudara, daripada penyembuhan dan lain-lainnya. Kemanapun mereka harus memberitakan Injil, karena Injillah, saudara, yang membawa keselamatan kepada orang. Yang mungkin kalau orang yang sakit, atau mungkin mendapatkan kelemahan tubuh, ketika disembuhkan, ya dia sembuh secara fisik. Tetapi ketika mereka belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, maka mereka tidak diselamatkan. Maka dari itu penting bagi kita, saudara, untuk terus memberitakan kepada Injil. Nah, panggilan, saudara, untuk memberitakan Injil itu tidak hanya kepada murid-murid,
tapi kepada setiap kita, dan kita harus siap sedia memberitakan Injil, seperti yang dituliskan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik dan tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita semua adalah orang yang telah dipanggil Tuhan untuk melayani Dia. Nah, di dalam situasi apapun, baik tidak baik, kapanpun, dimanapun, Tuhan memanggil kita untuk memberitakan Injil. Nah, saudara, memang terkadang kita sering takut untuk memberitakan Injil dan tidak memiliki keberanian untuk memberitakan kabar baik. Terkadang mulut kita berat untuk berkata akan Tuhan Yesus. Tapi saudara, kita perlu pahami bahwa tugas panggilan memberitakan Injil itu adalah tugas panggilan yang mulia, yang bersifatnya wajib, dan kita tidak boleh menunggu-nunggu lagi, saudara. Kita perlu memberitakannya kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, apalagi yang belum mendapatkan keselamatan, belum mengenal Tuhan Yesus. Mungkin saudara ada orang-orang di tempat kerja kita, saudara, kita sering temui mungkin setiap minggu, setiap hari. Mereka belum pernah mendengarkan Tuhan, belum pernah datang ke gereja. Saudara, doakan mereka, bisa ajak mereka, dan boleh ceritakan akan kabar baik, ceritakan tentang siapa diri Tuhan Yesus. Saudara, satu waktu saya mendengar satu kesaksian di mana ada seorang bapak yang sedang pergi travel ke luar negeri. Nah, kalau travel ke luar negeri, kadang-kadang yang duduknya bisa random gitu ya, dengan siapa aja gitu ya. Kebetulan saudara dia duduknya bersebelahan dengan seorang pemuda ya gitu, dan karena perjalanan cukup panjang juga gitu ya, beberapa jam, akhirnya si bapak ini ya ngobrol lah dengan pemuda yang di sebelahnya ini. Kenalan, ngobrol-ngobrol. Nah, dalam ngobrol-ngobrol itu dia memakai kesempatan itu untuk memperkenalkan dirinya sebagai orang Kristen. Nah, si pemuda ini, saudara, belum pernah ketemu orang Kristen sama sekali dalam hidupannya. Nah, jadi si bapak ini adalah orang yang baru pertama kali ditemui, orang Kristen yang pertama dia temui. Nah, di dalam perjalanan yang panjang, itulah, saudara, si bapak ini menceritakan akan pribadi Tuhan Yesus yang menyelamatkan dan apa yang telah dilakukannya. Nah, pemuda ini baru pertama kali mendengar akan diri siapa Tuhan Yesus. Nah, bapak ini tahu bahwa ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia, bahwa mungkin kesempatan ini tidak akan datang kembali. Apalagi orang ini belum pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu, si bapak ini memakai kesempatan untuk ceritakan akan diri Tuhan Yesus. Bapak Ibu, bagian dari kita adalah menabur akan berita Injil. Bagian kita memberitakan kabar baik. Tuhan sendiri yang dapat bekerja di dalam hati orang-orang yang kita beritakan. Kita tidak pernah tahu, saudara, bagaimana Tuhan bekerja. Ya, bagian kita adalah kita harus siap sedia memberitakan firman itu di dalam situasi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Saudara, mengapa sih pentingnya kita memberitakan Injil? Saudara, karena kita itu telah mendapatkan keselamatan itu. Ayat 8b, saudara, dikatakan, Tuhan Yesus berkata, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, yang dimaksudkan ini, saudara, adalah keselamatan. Keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah secara cuma-cuma. Itu bukan karena hasil usaha kita, namun itu adalah pemberian dari Tuhan semata. Tuhan memberikan kita keselamatan ini secara cuma-cuma. Maka dari itu, saudara, dengan sebagai ungkapan syukur kita perlu juga untuk membagikan berita ini kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, di ayat 9-10, saudara, di sini menarik, saudara. Tuhan Yesus berkata, jangan membawa emas, jangan bawa perak, jangan bawa tembaga, jangan bawa bekal, jangan bawa baju 2 helai, jangan bawa tongkat, jangan bawa kasut. Ya, maksudnya apa sih? Kan dibilang kan mau diutus pergi gitu ya ke pelayanan, tapi jangan dibawa ini. Kenapa sih Tuhan melarang? Nah, saudara, kita perlu ketahui bahwa semua larangan ini, saudara, cuma berlaku pada saat itu, gitu ya, dalam konteks pada saat itu. Nah, murid-murid khususnya ke-12 rasul ini, saudara, pada saat itu sedang diajar oleh Tuhan Yesus, ya, untuk melihat penyertaan Tuhan yang mencukupkan dan memimpin mereka. Mereka itu dilatih, saudara, untuk beriman terhadap pemeliharaan Tuhan dengan tidak mengandalkan hal-hal lainnya, ya, tidak mengandalkan yang disebutkan tadi. Nah, saudara, ini bukan berarti tanggung jawab untuk mempersiapkan segala sesuatu itu tidak diperlukan.
Nah, hanya saja saudara murid-murid pada saat itu sedang diuji, ya. Di saat kekurangan mungkin nggak punya apa-apa, nggak punya uang, nggak punya baju, nggak punya sesuatu yang diperlukan. Mereka diajar, saudara, untuk berpegang kepada Tuhan yang memeliharanya. Saudara, di bagian ini kita juga dapat belajar bagaimana Tuhanlah yang harus kita pegang selalu, saudara. Tuhan yang menopang hidup kita. Kita tidak perlu mengandalkan akan hal yang lain, tetapi kita perlu bersandar penuh akan kuasanya yang begitu dahsyat. Saudara, di ayat berikutnya, saudara, juga menunjukkan bagaimana siapapun dikatakan yang menerima, yang mendengar kabar ini, dan mereka menerimanya, saudara, itu juga menerima Tuhan Yesus. Barang siapa, saudara, yang menerima Tuhan Yesus, menerima Bapa di surga. Barang siapa yang menolak Tuhan Yesus, dan mereka juga menolak Bapa di surga. Nah, saudara, di dalam pelayanan mungkin ketika kita sharing firman Tuhan, kalau kita ditolak itu nggak enak biasanya ya. Tentu saja saudara kita tidak mau ditolak, ya kadang-kadang ditolak itu bisa sekali menyakitkan. Bagi orang-orang yang mungkin jual barang gitu ya, ketika mungkin ditolak, waduh kita mungkin bisa sedih itu mungkin gitu ya rasanya ditolak. Tapi kalau kita diterima itu rasanya enak gitu ya, rasanya oke dibandingkan kita ditolak. Nah, saudara, kita melihat di sini ketika Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya, ya mungkin ada waktunya mereka itu bisa tidak menerima, ditolak, ya, tidak mau menerima berita Injil. Tapi saudara, bagian dari kita, saudara, adalah kita itu terus memberitakan Injil. Ketika mereka itu menerima Injil, bahwa dikatakan bahwa mereka itu mau menerima Tuhan Yesus juga di dalam hati mereka. Tapi ketika mereka menolak akan berita Injil, maka mereka juga menolak akan diri Tuhan Yesus. Tapi bagian kita adalah memberitakannya. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan hari ini, dari bagian Matius pasal 10? Yang pertama, penting bagi kita untuk melayani Tuhan. Ya, Tuhan telah memanggil murid-murid, Tuhan juga memanggil kita, ya, sebagian anaknya, dan juga Tuhan mengutus kita. Nah, siapa yang diutus oleh Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, dan kita harus siap sedia memberitakan kabar baik itu di dalam situasi apapun, mau baik keadaannya ataupun tidak. Yang kedua, saudara, kita dapat belajar bahwa kita harus berpegang teguh kepada kuasa Tuhan, Tuhan yang memelihara kita, bukan hal-hal yang lain, ya, hanya Tuhan sendiri. Dan yang terakhir, saudara, apa yang kita bisa pelajari, kita harus dengan berani dan tulus memberitakan kabar baik. Walaupun saja orang yang mendengar kita itu bisa saja menolak, tidak mau menerima kita, saudara, tapi bagian kita adalah hanya menceritakan kabar baik itu. Dan biarkan Tuhan sendiri yang bekerja, dan kita berdoa bagi orang yang mendengarkan. Bapak Ibu, kita diutus untuk melayani, dan marilah kita memakai hidup kita untuk melayani Tuhan dan memberitakan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa agar Kau boleh memakai hidup kami untuk memberitakan kabar baik ini, ya Tuhan. Kami akui, Tuhan, kadang kami takut untuk memberitakan kabar baik, terkadang mulut kami berat, dan juga mungkin kami takut untuk ditolak ketika orang itu mendengarnya. Tuhan, berikan keberanian bagi kami, biarlah Roh Kudus boleh mendorong kami, Tuhan, untuk dapat menceritakan kabar baik itu, terutama mungkin dalam tempat kerja kami, mungkin di tengah komunitas kami, atau mungkin keluarga kami, Tuhan, bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Kami rindu, Tuhan, Kau boleh memakai hidup kami menjadi alat-Mu. Terima kasih, Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan terlebih dahulu telah melayani kita. Jadi sudah selayaknya kita melayani Dia dan membawa keluarga kita untuk bersama-sama melayani Dia. Mari kita angkat satu pujian bersama keluargaku. Dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus.
bersama keluargaku melayani Engkau, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mau bersyukur juga secara khusus kita boleh merayakan Hari Kemerdekaan Amerika kemarin, Saudara. Dan kita mau bersyukur kita ada di negara ini, kita bersyukur untuk negara Amerika, kita bersyukur atas pemerintahan, kita bersyukur akan banyak hal. Ya, mari kita sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersyukur. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang baik, dan kami mengucap syukur ya Tuhan dalam segala kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami dalam banyak hal ya Tuhan. Dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, Engkau selalu mencukupkan. Dalam seharian kami Tuhan, Engkau telah menyertai kami. Engkau juga boleh memberkati ya Tuhan di dalam keperluan kerohanian kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu yang selalu memuaskan hidup kami.
Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh merayakan hari kemerdekaan Amerika ya Tuhan. Kemarin kami mau bersyukur untuk negara ini, kami bersyukur juga untuk kami dapat tinggal, bekerja mungkin di negara ini. Dan kami bersyukur atas banyak hal yang telah Kau berkati ya Tuhan bagi negara ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas pemerintahan, kami bersyukur atas government, dan juga ada banyak hal ya Tuhan yang kami perlu syukuri bagi negara ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas kehidupan yang telah Kau berikan bagi kami juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dan terpuji nama-Mu dan terus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa terus bagi jemaat yang mungkin sedang berlibur, summer vacation, atau mungkin yang sedang weekend beberapa hari yang lalu ini. Kita doakan Tuhan boleh menyertai, melindungi sampai mereka boleh balik ke LA, ke rumah dengan selamat. Kita terus juga mau doakan, saudara, mau doakan untuk setiap jemaat mau terus mau dibentuk, memiliki kerendahan hati, dan terus mau berbuah bagi Tuhan. Kita mau berdoa akan dua hal ini, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin sedang keluar kota, yang sedang berlibur, yang sedang merayakan liburan bersama dengan keluarga. Kau terus boleh menyertai. Mungkin ada waktu dengan keluarga, Engkau sendiri boleh memberkati, menyertai mereka ya Tuhan. Dan juga bagi mereka yang bekerja, mungkin Kau juga terus boleh menyertai, memberkati mereka juga. Kami juga mau berdoa agar sungguh boleh melindungi mereka, dan mereka boleh balik ke rumah dengan selamat. Kau boleh menyertai ya Tuhan setiap jemaat-Mu. Kami mau berdoa juga untuk setiap jemaat. Kami merindu ya Tuhan agar terus jemaat-Mu boleh semakin dibentuk dan boleh semakin menjadi seperti Kristus ya Tuhan. Kami mau berdoa agar setiap jemaat-Mu boleh memiliki kerendahan hati dan firman-Mu yang terus boleh membentuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan agar kehidupannya boleh terus berbuah bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar seruan doa kami, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau terus berdoa bagi setiap jemaat. Mungkin ada yang terkena dampak dari situasi keadaan ekonomi di Amerika pada saat ini. Mungkin dari pekerjaannya mengalami kesulitan, atau mungkin tidak mendapatkan pekerjaan, atau sedang mencari pekerjaan, atau sedang di hold dulu, saudara. Nah, kita doakan bagi setiap jemaat yang terkena dampak, Tuhan boleh menolong, menyediakan apa yang diperlukan. Kita juga mau berdoa, saudara, bagi setiap usinda yang ada di dalam setiap jemaat kita, saudara. Kita doakan untuk kesehatannya, kita terus doakan Tuhan boleh memberikan sukacita, pelindungan bagi mereka dalam kehidupannya. Mari kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka ya Tuhan di dalam pekerjaan pada saat ini. Mungkin ada dari mereka yang mengalami kesulitan, terkena dampak dari perekonomian akibat dari Amerika pada saat ini. Tuhan, kami mau berdoa menolong campur tangan, boleh memberikan perlindungan, penyertaan-Mu, kelancaran, dan juga Kau boleh menyediakan apapun yang mereka perlukan. Tuhan, kami berdoa dalam masa-masa seperti ini pun, yang mungkin dalam masa sulit, kami mau berdoa, Engkau sendiri boleh memberikan jalan keluar, dan mereka boleh sepenuhnya percaya akan pimpinan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap usinda yang ada di gereja kami. Kami mau berdoa, Engkau sendiri boleh memberkati, melindungi mereka di dalam masa tua mereka. Mungkin mereka bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan Kau boleh menolong, menyembuhkan, dan memberikan perlindungan mereka ya Tuhan kemanapun mereka pergi. Dan Kau terus boleh memberkati cucu mereka, anak-anak mereka ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan di dalam usia usinda seperti ini, mereka boleh menjadi teladan bagi keluarga dan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terus doakan Bapak Ibu bagi mereka yang terus mengalami kesulitan, pergumulan. Doakan bagi mereka yang ada nama-nama yang di atas ini, saudara. Khusus kita doakan juga Ibu Diana ya, yang di sini, saudara, adik dari Ibu Helena yang masuk rumah sakit lagi, saudara. Kita doakan Tuhan boleh menolong, campur tangan. Kita doakan juga, saudara, Ibu Silvi ya. Ini adalah istri dari Pak Tanto ya, sedang kelelahan tubuh. Kita doakan Tuhan boleh menolong, campur tangan, menguatkan ya.
Kita doakan juga yang lain-lainnya. Kita doakan terus juga bagi mereka yang mungkin tidak disebutkan di sini yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kita terus doakan campur tangan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau serahkan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau berdoa, Engkau sendiri boleh menolong bagi mereka ya Tuhan. Di dalam segala kelemahan tubuh, Engkau yang sendiri boleh menguatkan iman mereka, boleh bersandar kepada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau boleh menolong bagi Bapak Vincent Fasio, Ibu Lilia, dalam sakit penyakitnya, Engkau sendiri terus boleh menolong. Ibu Tan Melan, Bapak Adi Santoso, bersama dengan Pak James, Ibu Tuti, Ibu Diana juga yang sedang saat ini di rumah sakit. Engkau sendiri boleh menolong ya Tuhan, boleh memberkati Ibu Diana sehingga boleh dapat memulihkan tubuhnya yang sedang mengalami sakit penyakit ini ya Tuhan. Kami juga terus mau berdoa juga bagi Bu Silvi dalam sakitnya ini. Engkau sendiri boleh menolong kelemahan tubuhnya ini, boleh memberikan kekuatan bagi tubuhnya ya Tuhan. Kami mau serahkan juga bagi mereka yang sedang bergumul mengalami sakit penyakit di dalam keluarga mereka. Engkau sering boleh menguatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar surat doa kami dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk pelayanan gereja pada minggu ini. Kita doakan untuk Bapak Samuel Tandey, Injil Samuel Tandey yang akan melayani pada hari minggu ini, dan juga untuk Bapak Mark Buffet yang akan melayani di dalam kebaktian bahasa Inggris. Tuhan boleh memberkati. Kita doakan segala persiapan juga. Kita doakan juga saudara di dalam mereka yang melayani, ya mereka yang bertugas melayani dalam tim kerja, mungkin dalam mereka yang memimpin di musik, yang juga mungkin usher atau mungkin di sound system, multimedia, semuanya. Kita doakan Tuhan terus boleh memberikan kesetiaan, kerohanian yang baik di dalam mereka melayani. Kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan pada minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Gereja ini adalah milik-Mu. Kami mau terus berdoa bagi hamba Tuhan di dalam segala kekurangannya. Engkau sendiri boleh bekerja dan boleh memakai dalam segala persiapannya, khusus bagi Bapak Samuel Tandey dan juga untuk Bapak Mark Buffet. Engkau boleh memakai mereka ya Tuhan, boleh menjadi alat-Mu pada minggu ini. Engkau sendiri boleh memberkati ya Tuhan. Kami mau berdoa dalam segala persiapannya. Engkau sendiri boleh menolong. Kami mau berdoa juga bagi setiap mereka yang melayani, ya Tuhan. Kau boleh memberikan mereka kesetiaan, terus diberikan kerohanian yang baik, dan mereka terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan terus ya Tuhan mereka boleh senantiasa memberkati dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar surat doa kami, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa bagi Amerika, saudara. Kita baru saja merayakan kemerdekaan Amerika. Kita terus doakan bagi negara ini dalam mungkin segala problema yang ada. Mungkin saudara tahu ada banyak kesulitan dalam pemerintahan atau mungkin situasi ekonomi, politik, dan banyak hal-hal lainnya yang banyak hal Amerika ada pergumulan juga, ada ya pergumulannya ada. Kita terus doakan saudara, bagian kita terus berdoa bagi negara ini di mana kita tinggal pada saat ini. Kita juga mau berdoa, saudara, selagi kita memasuki musim panas, kita doakan terus Tuhan boleh melindungi rakyat yang ada, dan juga dari segala bencana yang ada. Kita doakan akan kedua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi Amerika. Kami bersyukur Tuhan kami ada di negara ini. Kami mau terus mau berdoa bagi pemerintahan yang ada di negara ini. Engkau sendiri boleh memberkati ya Tuhan. Kami terus mau berdoa dalam segala pergumulan yang ada ya Tuhan di negara ini. Engkau sendiri boleh menolong memberkati, khusus bagi pemerintahan, bagi presiden, wakil presiden, gubernur ya Tuhan. Engkau sendiri boleh memakai mereka ya Tuhan jadi alat-Mu di negara ini. Kami mau berdoa juga bagi situasi ekonomi, politik ya Tuhan. Kami rindu agar tetap terus stabil. Kami mau berdoa bagi orang-orang Kristen yang ada di negara ini, agar boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan, menjadi pelita, menjadi garam dan terang di tengah negara ini. Engkau yang sendiri boleh memberkati negara Amerika. Kami mau berdoa juga selama kami memasuki musim panas. Kami mau berdoa, Engkau sendiri boleh melindungi negara ini dan juga rakyat ya Tuhan. Kami mau berdoa agar menjauhkan dari segala bencana-bencana yang ada ya Tuhan. Kami mau serahkan bagi negara ini hanya dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, saudara, kita mau berdoa bagi pelayanan misi di dalam dunia ini. Kita doakan bagi para misionaris yang di dalam pelayanan itu tidak mudah, saudara. Mungkin mereka itu harus jauh dari tempat tinggalnya, jauh dari keluarga mungkin ya.
dan mungkin kesulitan di dalam finansial, atau mungkin kesulitan di dalam pelayanannya, kesulitan dari tempat tinggal, kesulitan banyak hal, saudara. Kita doakan bagi para misionaris agar Tuhan terus boleh memberkati mereka dan mereka dapat mengabarkan Injil dengan berani. Kita doakan saudara lewat para misionaris ya, dan juga Tuhan boleh membuka pintu Injil kepada mereka mungkin yang belum mendengar kabar baik, mungkin ke daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau. Kita doakan Tuhan boleh memakai para utusan misi, boleh menjangkau lebih banyak lagi orang Kristen. Kita doakan terus para misionaris agar tetap kuat di dalam mereka menghadapi segala tantangan yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan misi yang berada di dalam dunia ini. Kami mau berdoa untuk pelayanan para misionaris ya Tuhan, yang telah Kau panggil dan utus ke dalam beberapa tempat yang mungkin daerah terpencil, daerah yang sulit. Di dalam mereka melayani, Engkau sendiri boleh menolong, memberkati mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar sungguh mereka dapat mengabarkan Injil dengan berani, sehingga ya Tuhan bagi orang yang mendengarnya mereka dapat dimenangkan dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Kami mau berdoa juga agar sungguh Kau boleh membuka pintu Injil kepada mereka yang belum mendengar kabar baik ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan bagi mereka yang mendengar, dapat Engkau gerakan hatinya sehingga banyak orang boleh mengenal akan Engkau. Kami mau berdoa untuk keluarga para misionaris. Kami mau berdoa di dalam mereka, dalam struggle mereka, pergumulan mereka yang mungkin kami tidak mengerti. Tuhan, Engkau mengerti dan Engkau tahu dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Engkau sering boleh memberikan kekuatan bagi mereka, dan dalam segala tantangan yang mereka hadapi, mereka tetap bersandar sepenuhnya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar surat doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membawa pokok pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih karena Engkau telah mendengar surat doa kami. Kami mau hanya berserah penuh ya Tuhan kepada Engkau, Allah gunung batu kami, pelindungan yang teguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita semua untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya akan mengajak kita untuk menaikkan satu pujian, melayani lebih sungguh. Kiranya pujian ini boleh menjadi tekad kita untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi.
mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mari dengan lebih sungguh lagi kita nyanyikan. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya kita terus setia, saudara, di dalam kita berdoa. Sampai ketemu pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.